dimasukin cairan. Kalau hidung dulu masuk cairan, tapi terakhir saya operasi, dipasang tulang. Kalau bibir suntikan. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo, selamat siang semuanya. Iya, dah. Aduh, ini bukan kerudung ya namanya. Kalau yang mana namanya kerudung. Kalau saya ini bukan kerudung. Jadi kalian jangan mencaci saya tidak bisa pakai kayak gini. Ini hanya penutup kepala saja supaya saya terlihatnya lebih sopan. Karena kali ini saya sudah berdua dengan orang yang menurut saya sangat sopan gitu ya. Ketika saya lihat dia bicara itu kayak lembut gitu ya. Kok saya geradakan perempuannya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Beda jenis ya guys. Kalau versi yang beretika, kalau saya tanpa akhlak. Mukanya udah gerah banget. Kagak. Biasa. Kalau misalnya menjadi waria itu ada kesulitan interaksi sosial nggak sih? Kayaknya enggak juga sih. Kalau yang penting makan kita sosialnya sendiri, bisa nutupin caranya kita sendiri, bisa ngejalaninya sendiri. Yang penting kan enggak gimana warganya nggak tahu, gimana menghidupin kita sendiri kok, gitu aja. Mungkin karena sekarang juga orang-orang pada berpikir yaudah kalau nggak ngerugin kita ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kalau aku juga di lingkungan ada waria, itu biasanya kalau kumpul ngapain tuh biasanya? Biasanya kalau kumpul-kumpul kita ada acara arisan, kadang kayak karaokean. Emang kita tiap malam Rabu ada karaokean sih, kumpul-kumpul. Jadinya kita bisa ya ngulangin stres kita sendiri aja, apalagi bulannya kan begini, waktunya kita nggak ada kemana-kemana, ya baiknya kita gitu aja. Ada kegiatan juga kan, nyari ilmunya kita sendiri juga, gitu aja. Kalau misalnya lagi bertemu itu biasanya hanya melepas penat dengan seru-seruan bareng, atau misal saling bertukar pikiran atau pemahaman gitu? Ada yang suka berpikiran, ada yang suka seneng-seneng, ya gimana sih prinsipnya masing-masing. Kadang-kadang kan kita ya, kita pengennya ngumpul acara ini. Kalau ini kan ya kita bisa kompromiin apa, kita bisa buka organ rame-rame, kita patungan sama-sama gitu, kita ngeluangin kesetresan kita aja lah, gitu aja. Kalau misalnya sama teman sendiri itu, pernah ngalamin bentrok dan penyelesaiannya? Kalau misalnya mungkin orang di luar sana berpikir, kalau waria itu gimana sih kalau misalnya lagi berantem? Kalau laki-laki mungkin jotos-jotosan, kalau perempuan biasanya jambak-jambakan. Kalau pernah nggak sih berantem sama teman sendiri atau sama sesama waria lah? Ada sih, paling pernah. Hebat itu gimana? Paling hebatnya kita dulu emang sih pasti tempat biasalah, tempat klub malam kita di jalan. Ya dia sebenarnya nyakitin kita begini ya kita ya, dia mulainya kita ya sama aja, kita pukul-pukulan sama aja. Saya namanya di jalan, namanya hidup di jalan ya begitu. Namanya kita di jalan makan masing-masing teman ini ngasih begini saran, ngasih teman ini beginilah. Lah akhirnya kan kita ribut, padahal kan itu nggak ada yang ributan. Apa yang kita ributin? Pepesan kosong, nol, nggak ada apa-apanya. Namanya kita di jalannya ya panas sama panas sih kalau di jalan mah. Oh, di rumah sih saya nggak pernah ngeributin apa-apa pun, nggak sama sekali, enggak. Kalau misalnya kalau ada pekerjaan, makan dulu pernah di jalan, sekarang yang ibaratnya di rumahan gitu kerjanya. Kalau misalnya kira-kira kekurangan kelebihannya di jalan sama di rumah apa sih, Mak? Kalau di salon mungkin. Kalau di rumah kan kita ya jenuhnya ada, nunggu tamunya ada, kadang nggak ada. Kadang kayak gini kan tamu kan belum tentu ada. Lagian kan waktunya belum bisa perjalanan lancar bener-bener kan, buat urusan pengantin pernikahan masih lambat, kayaknya masih jauh ya. Kita ya nongkrong juga di jalan juga enggak. Saya ya kalau lagi ngilangin stres kiri aja, keluar aja main ke rumah teman, ke salon teman, gitu aja kalau saya mau. Kalau dulu sukanya apa, dukanya apa kalau hidup di jalan? Kalau hidupnya di jalan ya namanya di jalan ya ada lelaki yang beginilah, begitulah. Kalau di sekarang kan kita kehidupan sekarang nggak hidup di jalan ya, alhamdulillah nggak ada gerak-gerik ini kesini, enggak, laki bilang begini enggak, alhamdulillah sih kalau udah di rumah mah. Soalnya kalau kita udah terjun ke jalan, udah ada yang kena kita. Pernah saya juga waktu make up pengantin di daerah Cilodong ya, ngapain sih udah sukses kok masih di jalan ya, padahal itu bukan saya, salah orang.
Salah temen, berarti teman sendiri yang di jalan, tahu saya nggak di jalan. Sampai ada yang belain sih tukang fotonya bilang, ih dia mah maaf, dia mah nggak pernah keluar di jalan. Enggak, katanya dia. Enggak, saya juga bilang sih, alhamdulillah saya enggak mas, saya nggak pernah ke jalan. Saya bilang, setiap saya pas buka usaha alias pengantin, kayaknya saya nggak terjun ke jalan. Soalnya kan dari terjun ke jalan kan memaluin kita sendiri. Suka ada yang bilang, ngapain sih di jalan baik, usaha udah punya, kita udah mindernya di situ kalau kita di jalan aja gitu. Dan kalau di rumah kan kita kehidupan di rumah sama di jalan kan beda. Kalau di rumah kan kita menjalani sambil ibadah apa yang kita lakuin, namanya kan di dunianya kita nggak tahu kapan kitanya entah mau wafatnya di rumah apa di mana, namanya kita hidup di jalan kan gitu. Sekarang kita nikmatin aja di rumah, kita syukurin, kita nikmatin apa adanya kerjaan kita gitu aja kalau saya mah. Alhamdulillah sih prinsipnya gitu. Oke, ini juga mah ada satu ilmu yang menurut saya perlu diambil. Katanya emak mungkin relatif korban malpraktek dari dokter ya, yang amputasi kaki. Iya. Tolong kameranya bisa minta tolong. Kameramennya di sebelah sana lagi ngerokok. Kadang jadi laki gitu. Ke kaki emak mungkin. Nonton pegang handphonenya emak. Awas ya toh. Itu tolong. Nah seperti ini. Nah ini adalah apa ya? Oke udah. Oke terima kasih. Cheers. Nah itu adalah salah satu kejadian yang sudah emak pernah alamin. Iya. Dan kemungkinannya itu apa ya? Indikasinya tuh ya kita bukan seujan ya emak, cuman kurang apa ya? Katanya dokter yang memutuskan untuk mengamputasi kakinya emak itu relatif tergesa-gesa atau relatif terburu-buru, tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara keseluruhan, hingga akhirnya emak berubah tempat pengobatannya itu. Bisa diceritakan emak kayak gimana? Kalau itu kan saya di situ ya datang hari Minggu, Senin langsung dioperasi. Ternyata operasi itu kita udah dua kali, mau ke kedua kalinya saya tetap nggak mau. Saya sampai ribut gede sama dokternya, segala macam saya omong, saya nggak ada periksaan ini, kenapa kok main potong aja, keluarga saya kan udah emang setuju, ada yang enggak, kata saya kan gitu ya. Waktu itu saya disuruh pulang sama dokter, ternyata saya pengobatan dokternya 3 dokter dari situ, tapi bukan malah sembuh, malah sakit, malah busuk. Akhirnya saya minta pulang, daripada saya mati di rumah sakit, saya minta pulang, matinya di rumah aja. Akhirnya saya dirujuk lagi ke rumah sakit Hermina Depok. Nah di situ ituannya lebih jelas, pengobatannya, pengaturannya, semuanya dijelas-jelasin ada. Sampai dokter bilang, ini kenapa kok waktu saya mau operasi kedua, kata dia, kenapa kakinya jadi kayak malpraktek, dokternya siapa, ini siapa, kata dokter, apa bagaimana menjalaninya. Tapi saya tetap nggak mau ya, namanya kita orang kecil, gitu aja. Kita syukurin, kita nikmatin, sekarang emang udah bagian kita kali ya, harus begini, ya kita syukurin aja. Tadinya juga saya minder, ya gimana kita jalan kakinya buntung, sampai saya nekat beli kaki palsu juga saya nggak pakai. Akhirnya saya tetap jalan begini aja, udah nikmatnya begini. Pakai sepatu palsu malah nggak enak, sakit banget sepatu palsunya. Ada saya beli 14 juta kaki palsu, tapi saya nggak pakai, tetap gini jalaninnya. Alhamdulillah sih sekarang udah sehat. Kita syukurin, kita nikmatin, emang udah waktunya bagian kita gini kali, harus gini. Sudah ada garisnya ya? Udah garisnya kayak gini gitu. Nah jadi untuk orang-orang di luar sana, kalau misalnya kalian disarankan untuk melakukan operasi apapun, lebih baik kalian lebih baik kalian kalau bisa, kalau ada uang, pergilah ke tempat yang tempatnya lebih besar. Kalaupun memang kalian diharuskan untuk ke tempat yang lebih kecil karena mungkin keterbatasan dana, kalian disarankan untuk berhubungan langsung dengan dokter yang mampu menjelaskan semuanya secara baik. Karena supaya kalian mengerti bagaimana apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kalian tidak mengerti apapun, kalian langsung memutuskan akan dilakukan operasi, karena itu nanti takutnya kalian menyesal seperti itu. Dan terlebih lagi kalau misalnya ada yang sakit dalam keluarga kalian, kalian harus bekerja sama semuanya mencari solusi. Jangan sampai
apa ya, jangan sampai keluarga ibaratnya masih aja setuju, yang satu enggak, tapi sudah dilakukan eksekusi. Itu kan ibaratnya terlalu terburu-buru. Jadi saran saya kalau misalnya berkaca dari pengalaman yang emak sudah alami, kalau memang masih ada waktu dan masih ada jarak lain, lebih baik pikirkan dulu matang-matang seperti itu. Sebenarnya alasan emak diamputasi dari dokter yang dulu pernah melakukan itu alasan utamanya apa katanya? Kita alasan utamanya katanya gula, tapi gula kita nggak tinggi. Tapi kata dokter di sana, kenapa dicacat kayak gini? Seharusnya dilihat dulu penyakit dalamnya, segala malamnya. Nggak teliti, apa dilasa segala macam. Enggak, kalau di rumah sakit sini RSUD Cikaret nggak ada sama sekali pemeriksaan ini itu. Tapi kalau di Hermina Depok, memang biayanya lebih gede. Tapi alhamdulillah kita di sana sakit sedikit dikasih obat. Kalau di rumah sakit sini mah kayaknya rumah sakit sudah Cikaret mah jangan dah, kalau bisa mah kita harus konsultasi dulu, ginian dulu, kita penyakitnya apa. Kalau di sini mah enggak dah, kayaknya disiksa. Rumah sakit Cikaret mah benar-benar dah. Mending kalau bisa kita menjalaninya, kita yang ngerasainnya, kita mending punya dananya, bagaimana kita harus ya konsultasinya secara matang sama dalamnya semuanya gitu. Soalnya daripada kita menyesal belakangan kan, tadinya kita juga ya gimana ya, udah bagian kali, saya terima aja dah, kata saya gitu. Saya juga sempat nyesal juga sih, keluarga sempat nyeselin juga, kenapa kok dipotong segala semuanya. Habis kata dokter kan harus segini sih, kita udah terimain dah, kata saya. Udah nasibnya kita kali, kata saya gitu. Itu sih. Tapi apa yang terjadi sama emak jangan sampai terjadi lagi pada kalian. Teman-teman semua iya. Ya, karena apa ya namanya, ini memang mungkin sudah takdir emak karena memang sudah terjadi, dan ini adalah apa ya, ini adalah kode dari Tuhan atau apa ya namanya, contoh dari Tuhan supaya kita kedepannya lebih baik lagi, tidak seperti emak. Jadi kita harus berterima kasih kepada emak yang dimana mau membagikan ilmunya di sini seperti itu. Emak diamputasi itu pernah nggak sih ngalamin kayak dibully atau apa, perlakuan yang tidak baik karena sempat diamputasi? Nggak ada satupun orang bilang ih cacat buntung gitu, enggak. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya juga dulu sampai gimana ya, keluar malu amat, kemana belanja malu. Alhamdulillah saya masih bisa jalan, saya nekat tuh kata saya gitu. Alhamdulillah nggak ada bilang kok kakinya jalannya gitu, kenapa Bu Haji, ini saya sakit waktu itu diamputasi. Oh ya Allah, kata dia, kau sampai begitu ya, kali udah bagian saya, kata saya gitu. Dan patin aja lah, kata saya gitu. Emang sempat minder sih, malu ini gimana kalau minta kira, oh namanya rasanya kakinya kok buntung katanya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang caci maki gini-gini, enggak menghina, enggak. Emang kita udah terima apa adanya saya begini ya kita terimain aja dah, kata saya gitu. Lillahi ta'ala dah kalau kata saya gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada yang bilang ih cacat, ih buntung kakinya gitu. Alhamdulillah enggak, sampai sekarang alhamdulillah enggak. Kita udah bersyukur sih sampai sekarang kita udah bisa jalan lagi, kemana-mana kita berani jalan. Tadi mah aduh malu amat kayaknya begini, malu amat gini. Alhamdulillah sih kita nggak ngeluarin yang enggak gitu ya. Emang pikiran tadinya jelek gini mendingan gua mati aja daripada begini, malu, keluar juga malu. Tapi alhamdulillah sampai kemanapun kita keluar, alhamdulillah teman nggak ada yang oh gini Bu Haji kakinya ini. Iya alhamdulillah udah sehat ya lu, itu aja. Tapi alhamdulillah nggak ada yang menghina enggak, alhamdulillah Kak, enggak sama sekali. Nah gitu, jadi jangan berputus asa ya. Kalau enggak, kalau kita berputus asa itu bukan orang yang kreatif ya, nggak bisa cari solusi gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih, mungkin ini relatif cenderung apa ya, personal, cuman apalah penasaran aja, semoga emak bisa jawab. Tapi kalau emak nggak mau jawab juga nggak apa-apa ya. Dari tubuh emak selain dari payudara yang dirubah apa? Cuman payudara sama bibir sama hidung. Bibir sama hidung. Kalau payudara dikasih silikon ke dalam atau disuntik atau terapi hormon? Suntik. Oh disuntik. Disuntik itu apa ya? Ada penyembuhannya nggak? Maksudnya kayak disuntik, dimasukin cairan atau gimana Mak? Dimasukin cairan. Oh gitu. Oh, oke. Di bibir sama hidung juga sama dimasukin cairan? Kalau hidung dulu masuk cairan, tapi terakhir saya operasi, dipasang tulang. Oh, tulang apa? Pasang tulang. Tulang apa? Yang nggak ngerti di dokternya mah tulang apa gitu ya. Namanya bentuknya masuk tulang aja nih, di sini dibelahnya dari dalam sini. Oh, kalau bibir? Kalau bibir suntikan. Oh
Oh, suntikan. Kalau wajah kita nggak ada rubahan wajah, nggak ada suntik-suntikan, nggak ada. Enggak tarik benang kiri kan? Nggak. Enggak. Berarti cuma di 3 bagian. 3 bagian. Hanya payudara, Sama bibir sama hidung. bibir sama hidung. Oke. Namanya manusia, kita akan pasti kembali ke Tuhan. Kalau misalnya makan bilang, katanya kalau misalnya nanti Tuhan sudah mengambil emak lagi untuk hidup lebih bahagia bersama Tuhan, katanya emak ingin menjadi seorang laki-laki. Emak bagian payudara ini minta dikuburkan bersama emak atau minta disedot dulu apa gimana? Kayaknya dikuburkan sama saya. Soalnya udah melekat di hati saya, di jiwa saya. Oh gitu, udah nyatu berarti. Udah nyatu, iya. Oh gitu. Saya udah nggak bisa dilepas lagi kecuali kita operasi. Kalau operasi bisa dibuang. Oh gitu. Kalau nggak tanpa operasi memang tetap. Soalnya ada teman saya juga yang meninggal kan 2 orang kan payudaranya sama udah gede. Sama saya bisa tetap laki-laki biasa. Soalnya yang mandiin juga laki-laki. Nggak ngambil ke ibu-ibu. Soalnya kan kita bareng kita laki-laki gitu. Gitu aja. Itu yang mati itu maaf karena buka payudara apa gimana? Enggak, emang dia udah meninggal, udah punya payudaranya. Tetap kan dia ngambil ke laki-laki. Oh gitu. Oh, saya kira tadinya takutnya maksudnya pas proses operasi payudara dia meninggal, tapi bukan. Oh, bukan. Meninggalnya udah payudara semua. Banyak kok model kayak temen berapa orang ya, udah 3-4 itu kan yang meninggal bawa payudara, tetap laki-laki. Mas sekarang berarti masih suntik hormon atau enggak? Enggak, udah puluhan tahun enggak. Ini bisa terlihat kayak perempuan gimana? Ya gini aja, dari dulu nggak pernah ada perubahan kok. Penampilan biasa kan aja. Biasanya orang, kalau saya nih bisa disuntik hormon setiap seminggu sekali. Enggak. Supaya ke perempuan-perempuanan. Enggak ada. Emang enggak? Enggak pernah ada suntik hormon saya. Wari ajaib. Enggak ada suntik-suntikan wajah. Hormon enggak ada. Kecuali ada suntik kita sakit, kita suntik dah tuh gitu berobat. Itu iya. Itu mah beda kasus, iya. bukan.